Salam Horas, salam jumpa kembali saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Apa kabar? Sehat selalu ya. Saya percaya kita senantiasa tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, sebagaimana biasanya sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu memberikan waktu hati kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk hari ini kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus. 2 Korintus 11 ayat 3 dikatakan demikian. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ini adalah kekhawatiran Paulus kepada jemaat di Korintus supaya mereka tetap teguh di dalam iman. Jangan sampai mereka meninggalkan Yesus hanya karena mereka tergoda. Jadi dalam hal ini Paulus membuat contoh jangan sampai seperti Hawa yang diperdayakan oleh ular itu dengan kelihayannya. Iblis itu sangat pintar memperdaya kita. Iblis itu lihai ya, membujuk kita supaya kita meninggalkan Yesus. Adalah godaan ini, godaan itu dan yang lain-lain. Bahkan dia menawarkan harta kekayaan dan juga yang ada di dunia ini. Bagaimana supaya kita menjauh dari Tuhan. Tetapi disinilah Paulus mengingatkan kita, jangan sampai pikiran kita, hati kita disesatkan oleh hal-hal yang ada di dunia ini, tetapi kita selalu tetap kuat dan teguh berpegang hanya kepada tangan pengasihannya, dan kita selalu tetap berada di dalam Tuhan. Jangan sampai kita tergoda, jangan sampai kita jatuh ke dalam godaan iblis, tetapi kita harus tetap kuat. Jadi nats ini mengingatkan kita melalui Paulus supaya kita selalu tetap kuat dan berjaga-jaga. Jangan sampai kita tergoda larut sehingga iman kita bisa goyah hanya karena kita jatuh ke dalam kelicikan dari si iblis itu. Dan tetaplah teguh kita, saudaraku ya, tetaplah kita teguh, karena iblis itu sangat-sangat lihai sekali memasuki pikiran kita, memasuki hati kita, kemudian mempengaruhi pikiran kita. Banyak pikiran kita ini dikacaukan sehingga kita tidak bisa lagi konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan mendengarkan firman Tuhan bisa saja iblis itu mengatakan, apain kau mendengarkan firman Tuhan, kamu sekarang sudah terlambat, kamu sekarang sudah ini, kamu sekarang ini, banyak juga bebanmu, banyak juga persoalanmu, banyak juga masalahmu, keuanganmu juga mengalami kesulitan dan yang lain-lain. Bisa saja iblis itu mempengaruhi kita untuk hal-hal seperti itu sehingga kita menjadi malas untuk berdoa mendengarkan firman Tuhan. Nah, disinilah Paulus mengingatkan kita supaya kita tetap teguh ya, teguh, jangan sampai kita lengah. Marilah kita berjaga-jaga, dan Yesus sudah mengingatkan kita supaya kita tetap waspada dan berjaga-jaga dalam kehidupan kita, karena iblis itu ya setiap saat mengintai kita ya. Iblis itu setiap saat selalu tetap mendekati kita, bagaimana supaya kita bisa dipengaruhinya. Tetapi ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kita, saudaraku, supaya kita selalu tetap teguh di dalam iman, jangan goyah, dan kita giat untuk mendengarkan firman Tuhan dan mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus yang sanggup memberikan pertolongan dan keselamatan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, meneguhkan iman kami, supaya kami Tuhan jangan tergoda oleh lihainya iblis yang menggoda kami untuk jauh dari Kristus. Tuhan, kuatkan iman kami dengan Roh Kudus supaya kami selalu tetap kuat dan teguh di dalam iman. Berkatilah kami, terutama jemaat yang saat ini dimanapun mereka beraktivitas, bekerja, melakukan kegiatannya, biarlah mereka ingat
supaya mereka jangan meninggalkan imannya kepada Yesus. Berkati Tuhan anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang sedang mencari pekerjaan, dan jika ada jemaat yang bergumul, yang saat ini mengalami kesusahan, kesulitan ekonomi, pekerjaan, dan juga kesulitan-kesulitan lainnya, tolong mereka Tuhan Yesus. Dan yang sakit, Tuhan beri kesembuhan. Yang berkebutuhan khusus, Tuhan berikan kekuatan. Inilah doa kami Allah Bapa di sorga. Hanya di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku renungan kita pada hari ini. Selalulah tetap kita waspada, jangan sampai kita lengah, supaya iblis itu menjauh dari kita. Selamat bekerja, selamat berkarya untuk kita hari ini. Syukurilah hari ini, esok akan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, Horas.